Halo semuanya, kami dari Dialog Mahakam, diskusi yang ngebahas isu-isu menarik dari nasional dan juga lokal. Dengan saya Gali, Saya Tohari, dan saya Ahsin. dan ini ruang diskusi kita. Oke guys, jadi hari ini kita mau bahas tentang judi. kayak Romai-Romai Ya, judi, baik judi online maupun judi offline. Nah, ini ada polemik di masyarakat tentang judi akhir-akhir ini lagi naik ya. Jadi menurut info kan 130 triliun itu lenyap itu karena judi online. Ya kan? Itu belum yang offline ya. Cuma kita bicara fokus yang online dulu deh gitu kan. Nah, judi online ini kira-kira kalau menurut kalian lebih baik gimana sih penanggulangannya? Mengingat bahkan sempat viral kan beritanya keluarga polisi, ya suaminya polisi, istrinya polisi, suaminya dibakar gitu kan, saking keselnya mungkin tuh istrinya kan, duit kok hilang terus gitu. Nah ini jadi masalah sosial. Itu polisi pasti yang secara ekonomi tuh ya oke lah gitu kan, Lebih stabil kayaknya. lebih stabil lah gitu kan. lebih stabil. Yang mana masyarakat kita tuh banyak sekali yang jauh di bawah pendapatan formal, ya banyak yang sektor informal pasti pendapatannya lebih di bawah itu. Itu gimana solusi dari teman-teman, atau mungkin teman-teman punya pandangan sendiri masalah judi nih? Ya, mengontrol masyarakat dalam judi ya, itu sebenarnya nggak bisa juga pemerintah itu cuma sekedar memberi saran gitu kan, tapi juga ada regulasi. Nah, regulasi ini memang kaitannya dekat dengan pelegalan judi itu sendiri gitu. Jadi Entah apakah dilegalkan ataupun dilarang sekalian gitu atau gimana. Nah ini kan penyakit masyarakat judi ini, gitu loh. Jadi semisal kamu potong jalurnya, masyarakat juga akan tetap cari jalan lain untuk mengakses gitu loh. Artinya penyakitnya itu tetap ada di sana, walaupun kok seakan-akan itu dihilangkan, Iya. dia tetap ada. Tetap ada. Yang jadi masalah malah nggak bisa dikontrol. Iya. Nah, kita dengan tahu. melegalkan, dengan negara melegalkan judi itu, gitu. Negara punya kontrol terhadap masyarakatnya sendiri, gitu. Punya kontrol terhadap rekening. Padahal sekarang juga dia punya, gitu kan. Kan yang terbaru ini para pelaku judi online rekeningnya diblokir oleh negara, gitu kan. Walaupun nggak seisi rekening dipakai judi kan? Iya. Terus gimana jadinya? Dia nggak bisa hidup lah. tapi sebelum kita sampai masuk terlalu jauh ke sana, kita perlu dulu memperdalam sebenarnya masalah-masalah judi ini itu masalah sosial, masalah norma, etik. Itu kita perlu perdalam dulu bahwa kita harus tahu bahwa ini memang benar-benar penyakit. Atau, Kita harus perjelas atau dulu. kita mulai dulu dari judi itu apa? Sesuatu disebut judi itu kalau seperti apa gitu. Definisinya gimana? Gitu? Iya Nah, itu tadi tuh. Kalau menurutmu gimana? Judi itu seperti apa? Judi itu adalah segala sesuatu yang mempertaruhkan harta di situ. Harta Oke. ini tidak hanya berupa uang, tapi model terbaru itu seperti kayak chip misalnya. Chip dulu yang ngetren itu chip poker. Atau yang sekarang itu yang ngetrennya itu cryptocurrency sebagai Oke. alat transaksi judi gitu. Nah, itu yang dipertaruhkan. Tapi kripto bukan judi kan? Bukan. Tapi bisa jadi Tapi bisa menjadi instrumen, bisa menjadi instrumen judi. Ya berarti kan uang fiat normal pun juga bisa jadi alat transaksi judi gitu kan. Nah, bagaimana konteks judi itu diregulasi? Itu maksudnya gimana? Punya strukturnya nggak? Seperti apa? Sebentar. Definisi judi menurut kamu dulu nih. Belum. Kita belum bisa masuk ke meregulasi judi, apakah judi nanti diperbolehkan atau enggak. Pertama, kita tahu gitu, ada banyak sekali masyarakat warga yang dia karena judi ini menderita. Ya. Ya kita perlu masuk ke sana dulu bahwa masyarakat harus tahu bahwa ini ada korban loh di sini. Oke. Itu nggak oke. cuma korban emosional tapi nyawa. Ya, ada beberapa orang yang meninggal entah dengan dibunuh atau bunuh diri gitu ya. Entah dengan keinginannya sendiri atau melalui tangan orang lain yang itu bukan keinginannya, dia meninggal karena judi. Tapi kita nggak bisa sebut orang itu korban kalau dia tuh decision maker untuk dia ngelakuin sesuatu. Ya kan, dia judi itu kan atas kesadaran bahwa aku bertaruh, terlepas apapun hasilnya,
akhirnya dia kalah banyak, akhirnya dia bunuh diri. Kita nggak bisa asosiasikan dia tuh korban. gitu Ya, ya bisa aja karena di sini posisinya negara tidak hadir untuk membantu gitu kan. Tapi gini, Oke. kalau kita menganggap bahwa judi itu adalah satu penyakit Mm-mm. dan dia bisa menular, maka orang pelaku judi bisa jadi dia ditulari oleh temannya mungkin. Oke. Iya kan? Berarti ada efek apa ya? Efek Dia domino. terbawa Efek oleh, domino. oleh kondisi sosialnya. Bayangin kalau misalnya Lingkungan sosial. kamu lahir di tempat yang kanan kirimu, tetanggamu kanan kiri itu memang main judi gitu. Oke. Iya kan? Iya, kamu jadi ustadz nggak laku. maka di situ pada tahap itu sebenarnya kamu adalah korban. Oke. Walaupun kamu melakukan itu dengan kesadaran penuh. Hanya saja kamu menganggap bahwa itu hal biasa. Iya, karena memang kamu hidup di lingkungan yang Iya, Perjudian kenapa dia kita bisa jadi korban? Yaitu tadi karena pemerintah negara itu tidak membantu, tidak meregulasi. tidak masuk mengawasi. Mereka hanya sekedar itu nggak boleh, itu nggak bagus untuk diri kamu sendiri gitu kan. Tapi nggak ada langkah-langkah yang jelas gitu loh untuk mengatur itu. Gitu. Oke, langkah spesifik yang dimaksud tuh seperti apa contohnya nih? Lebih ke regulasi ya. Ya ini kenapa kaitannya dengan pelegalan judi itu sendiri gitu. Ketika judi itu dilegalkan, pemerintah punya kontrol terhadap jumlah orang yang bisa mengakses judi itu sendiri. Oke. Nah yang terjadi di masyarakat ini kan judinya itu dari luar negeri. Servernya luar Oke. negeri, uangnya masuk ke luar negeri. Makanya Uangnya ada kebocoran oke. 138 triliun itu. Nah, itu kan karena ke luar negeri. Jadi kalau misalkan nih judi, dalam hal ini kita bicara yang spesifik online dulu kali ya. Jadi dalam hal ini kalau misalkan judi online yang diregulasi menjadi legal, maka pemerintah punya wewenang untuk controlling datanya. Iya. Tahu siapa yang main, tahu berapa transaksinya gitu kan. Nah, untuk duitnya tidak keluar, berarti kan harus main di sini dong. Main di negara kita sendiri, lokal. Berarti berharap ada BUMN judi gitu. Ya, enggak BUMN lah, mungkin BUKMN. Apa itu? Badan Usaha Khusus milik negara. Ini yang khusus yang Ngurusin kegiatan yang hal-hal tabu ini ya. ya, yang Bro, serius? Iya. Sebentar, kita nggak bicara masalah BUMN yang bikin badan perjudian gitu, Contohnya- bikin bisnis judi. Oke, ada Delta Jakarta yang dia Oh bikin iya, bisnis oke, gitu kan. oke. Tapi serius ini dia mau bikin BUMN Ya, kalau judi? BUMN kan ada akhlak, ada dia mengutamakan akhlak kan ya, Pak. Nggak bisa dipakai. Oh iya, berarti lempar swasta boleh main lah gitu kan, Iya. regulasi konteksnya begitu. Nah, itu juga kenapa dilegalkan itu menjadi lebih baik ketimbang dibiarkan liar gitu. Karena ketika orang-orang yang swasta ini jadi bandar, dia mengupayakan agar bandar-bandar kecil ini juga nggak ada gitu. Sehingga Pada akhirnya membentuk pasar monopolistik. Jadi Oh. ketika itu dimonopoli, maka itu akan semakin terkontrol. Yang bisa mengakses hanya orang-orang tertentu saja gitu loh. Bukan anak di bawah umur yang baru pegang HP terus dapat iklan judi terus dia main gitu kan. Oke. Tapi oke. ada kontrol di sini. Oke, berarti selain itu harus dikelola oleh swasta dalam negeri, duitnya di sini. Cara mereka mempromot itu juga harus ada aturannya. Ibaratnya kayak rokok lah ya. Sama kayak rokok. Nah, rokok itu kan nggak boleh kita ngiklan tuh betul-betul orang rokok spesifik gitu kan. Pasti harus yang iklan cowok-cowok keren gitu kan. Naik motor, gitu. naik motor. Representasi banget dari Badan rokok artis gitu. gitu kan. Padahal mungkin bintang iklannya tuh nggak rokok gitu. Nah, Jadi oke. tapi di sini kalau judi ini nggak bisa dia kayak rokok. Meskipun pemerintah melegalkan, negara mengizinkan, tapi nggak boleh ada iklan. Tetap harus ada iklan yang mengedukasi agar orang itu tidak berjudi. Oke. Jadi arahnya malah untuk melimitasi. Iya, melimitasi. Oke. Jadi badan usaha yang dibentuk oleh swasta ini murni untuk ibaratnya mempertahankan supaya roda ekonomi judi ini tetap dalam negeri gitu ya. Bisa negara kita nggak bocor keluar gitu kan. Tapi gitu gini. Kalau kita ngelihatnya hanya dari segi ekonomi, oke lah, mungkin bisa di solve dengan duit itu berputar di sini. Tapi kan ada efek lain di situ, efek sosial, efek moralitas yang juga harus kita pertimbangkan. Misalkan seorang dewasa, ini beneran orang dewasa gitu ya, dia pendapatannya di bawah UMR, kerjanya informal.
judi legal, dia main judi, anak istrinya terbengkalai. Nah, judinya sih solve masalahnya, duit nggak keluar, tapi kan masalah sosial di masyarakat nggak selesai di sini, kayak gitu. Itu gimana? Nah, itu kenapa makanya perputaran uangnya tetap ada di sini, dikontrol di sini. Jadi keuntungan dari judi itu sendiri itu untuk mensubsidi orang-orang yang terdampak itu. Menyelesaikan masalah. Jadi kalau misalnya kita orang yang terdampak sudah dia main judinya di server luar negeri ya kan, devisanya lari ke luar negeri, negara mensupport ngasih bansos pakai APBN gitu kan. Jadi kalau ada konyol gitu kan. Jadi kalau ada suatu daerah miskin rakyatnya, terus mereka dapat bantuan beras, mereka sangat tahu bahwa ini adalah judi gitu kan. Enggak, ini khusus yang judi itu tadi aja gitu. Oh, oke. Jadi misalnya bansosnya keluarga penjudi yang ini udah gagal, tapi sistemnya bukan gitu, tapi rehabilitasi untuk recover dari judi itu dibiayai oleh keuntungan dari judi itu sendiri gitu loh. Pajak mungkin bukan keuntungan. Kalau keuntungan kan dia berarti kita menyerang Cukainya lah, cukai, bukan pajak cukai. Artinya kalau keuntungan berarti kita menyerang si pelaku industri kan. Berarti kita apa ya? Profit taking banget gitu ya. Tapi mungkin dari pajaknya. Tapi kalau dari APBN ya kita nggak rela juga kan. Kita bayar pajak terus uangnya dikasih ke orang yang main judi, padahal itu kelakuan jeleknya dia sendiri gitu kan. Tapi sebentar dulu dong. Ini sebelum kita benar-benar ngejudge bahwa penjudi itu adalah masalah mereka adalah sampah masyarakat, jangan kita masuk ke ranah sana dulu. Bahwa kita perlu menyadari bahwa sebenarnya judi itu dia melakukannya itu nggak hanya karena dia pengen gitu. Tapi karena Dorongan sosial untuk dia masuk ke sana. Saya kasih gambaran seperti ini. Dalam dunia sekarang gitu, di negara kita gitu, orang-orang itu kan kanan kiri kita melihat itu pansos semua tuh, orang-orang pada oh ya ini loh harta saya, flexing gitu. Orang ini loh harta saya sebanyak ini loh uang saya. Lah mereka yang notabene pendapatannya nggak bakal mampu untuk sampai ke sana. Dan memang nggak punya skill set untuk mampu sampai ke sana. Jadi menawarkan sesuatu yang luar biasa loh. Walaupun kecil banget kemungkinannya. Maka dari itu mereka terdorong untuk masuk ke sana. Kan begitu. Mereka terdorong untuk bisa menyamai orang-orang flexing ini. Jadi dengan uang sekecil mungkin dan bahkan peluang yang sekecil mungkin pun mereka mau masuk ke sana gitu loh. Berharap mereka bisa menyamai orang-orang yang memiliki harta yang mereka lihat bahwa itulah satu kebenarannya, harusnya begitu gitu. Kita nggak bisa menggabungkan atau menyatukan dua masalah sosial. Yang satu masalah apa kita sebut, aku nggak tahu istilah yang tepat apa tentang flexing nih ya, bahasa Indonesianya apa gitu, masalah flexing dan cemburu ini dan iri ini, cemburu sosial. Judi adalah jalan, kita nggak bisa jadikan satu itu, kita nggak bisa combine, ini masalah yang terpisah gitu ya. Sebenarnya ya kalau misalkan satu masalah tentang flexing dijadikan satu hal gitu kan, maka judi menjadi hal yang normal muncul setelah itu. Sebenarnya kita gak akan bicara cuma judi, kriminalitas juga bisa. Ya kenapa judi dibenarkan gitu kan? Kriminalitas juga bisa. Oh, dia terpapar banyak orang flexing di sosial media gitu kan. Akhirnya dia mencuri, maling gitu kan, melakukan penipuan dan sebagainya. Hanya karena ada satu masalah yang nggak selesai, bukan berarti masalah lainnya ya udah nggak apa-apa, yang satu belum selesai, soalnya nggak bisa kayak gitu juga. Jadi kita ada solusinya kan, yaitu dengan bekerja dengan giat gitu. Tapi sebentar, sebelum kita masuk pada ranah bekerja dengan giat maka makan kaya gitu. Oh, come on. Ayolah, masa iya begitu? Apalagi judi gitu lah. Itulah yang ditawarkan oleh judi kan. Ya, memang benar gitu. Kalau judi itu kan ibarat kata gerakan yang nggak melakukan tuh justru bahkan sekecil mungkin. Cuma memang gerakan yang fisikal, tapi gerakan dompet tetap sebesar mungkin dong. Iya kan? Oke. Jadi permasalahan itu candunya itu. Jadi gini, judi itu ada 3 jenis kalau menurut saya. Satu skill judi ya, judi ya skill game. Judi yang murni pakai skill, contoh kayak main poker. Ya kan, kita kan harus tahu baca kartu, ini udah berapa kartu keluar, terus kita mainkan ekspresi untuk mengintimidasi lawan gitu kan, kita baca juga lawan tuh, itu skill semuanya, ya kan. Ada unsur keberuntungan tapi nggak semuanya. Lebih banyak usaha. Lebih banyak skill ya, effortnya bagaimana. Tapi kan tetap berharap keberuntungan kan. Ya oke. Yang kedua fair game.
tidak butuh variabel skill di sini. Contoh apa? Togel, ya kan? Itu kayak apa cara kita rumusnya itu gimana gitu? Hanya karena kamu mimpi dapat apa? Aku tadi malam mimpi kodok nih, ini kan nomornya ini gitu kan? Ada orang kecelakaan dicatat nomornya. Gitu ya. Sebenarnya itu ada bukunya loh dijual. Saya pernah lihat. Ya itu ada bukunya. benar dia cari duit aja itu. Ya, Terus ketika- dapat lihat ini terus kayak, ini tanda-tanda alam nomor ini nih gitu kan? Itu fair game gitu kan? Nah, poin 1 sama poin 2 itu masih apa ya? Masih judi yang tanda kutip ya, masih sehat gitu. Ada peluang untuk orang itu memang dapat gitu kan. Baik secara keberuntungan maupun memang secara skillful. Ya. Tapi yang jadi masalah di kita sekarang adalah kategori 3, full game. Game yang ngebodoh-bodohin kita gitu loh. Ya kan, judi online itu kita semua tahu lah ya bahwa itu ada algoritmanya sendiri. Nggak mungkin orang itu akan menang dan benar kalah, itu nggak mungkin. Bagaimana bisa kita berharap menang pada sesuatu yang mekanismenya itu mereka yang susun. Kita nggak tahu bagaimana algoritma bekerja. Kita cuma tahu mencet terus nunggu tahu keluar gitu kan. Kita bahkan itu nggak mechanical, bukan mesin. Itu sistem. Software. Mereka juga yang punya software. Gimana kita bisa berharap sesuatu yang mereka kendalikan gitu? Itu konyol gitu. Nah, kemudian 3 poin itu ya. Kemudian kita lihat dulu hakikat judi ini apa. Kalau hanya kita regulasi, itu kayak pemerintah tidak mengambil manfaat atau memberikan manfaat kepada masyarakat hanya untuk defensif duit nggak keluar. Itu bukan kebijakan namanya. Kebijakan tuh kata dasarnya bijak. Nah, harus ada manfaatnya dong. Iya, Harus- benar. Harus ada manfaatnya. So, kalau yaudah kita regulasi supaya duit nggak keluar, nanti ada semacam imbal hasil ke kalian lagi dalam bentuk subsidi, bantuan sosial. Itu kayak yaudah nggak apa-apa kamu judi, itu kamu kalah juga dapat bantuan. Ya berarti kayak gitu loh. Itu nggak memberi edukasi yang baik gitu kan. Judi yang sehat tanda kutip ya itu adalah sebagai sarana refreshing. Ya, hiburan. gitu kan. Entertain. Dan biasanya tuh harus memang orang-orang yang memang pendapatannya di atas rata-rata, sudah cukup umur dan tahu limit gitu, tahu batasan. Ibarat gini kayak misalkan ada lah beberapa etnis tertentu yang memang judi itu normal di sana. Itu sebagai bentuk apa? Pergaulan, ya kan? Sesama usia orang dewasa berkumpul, bersosialisasi, ya kan sambil berbincang gitu kan. Habis itu mereka main, untung kalau menang, Ya. syukur gitu kan. Kalau kalah ya nikahan, kumpul. Ya, gitu. Banyak yang memang masih. kalau kalah ya udah nothing Ya. tulus gitu kan. Oh memang duitnya memang sudah diangkat untuk ini gitu kan. Nah. Anak istriku tuh nggak akan terlantar karena mereka sudah freedom secara finansial. Nah, itu bedanya judi online dan judi offline gitu kan. Kalau judi offline ada kontrol sosial di situ. Ada masyarakat yang hadir. Ada orang-orang yang melihat gitu kan. Iya. Nah, itu juga membatasi. Beda hal dengan judi online. Judi online kamu download aplikasi, kamu main malam-malam Bisa dimanapun. sampai pagi pun ya, nggak terasa gitu. Tahu-tahu Iya betul. Nah, kamu main sendirian gitu kan. Batasnya Nah, nggak ada, batas iya, waktu nggak ada, batas lokasi nggak ada, batas aturan nggak ada, ya kan? Bahkan kalau duitmu udah habis kamu bisa pinjol, Iya, ya kan? ada pinjol. Itu Malam itu juga pinjol bisa gitu. kok- Banyak yang ilegal. Combo maut itu, udah apa main judul itu pinjol lagi udah selesai udah. Tapi bentar, ini seakan-akan kayaknya loh ya. Apa ya benar? Ini kan kalau ada asumsi begini. Orang yang bikin aplikasi judi online itu adalah orang yang sama dengan orang yang membuat aplikasi pinjol. Itu kan ada asumsi biar seperti itu. ya. Masyarakat gitu. Teori konspirasi bisa begitu ya. Walaupun katanya sih kalau judul itu banyak mainnya di Kamboja, Myanmar gitu kan. Tapi kalau pinjol banyaknya dari Cina mainland, Cina daratan gitu. Memang entitas yang berbeda. Tapi ya siapa tahu memang mereka Bisa orang yang jadi. sama gitu kan. Misalkan dan data. Nah, jadi kan mereka tuh bisa satu orang main judi gitu kan. Datanya keserap, oh namanya A, tinggalnya A, dia biasa top up sekian. Habis itu iklan pinjol itu diserang ke dia juga, dilempar ke dia. Jadi dia kebaca nih gitu kan, oh dia tuh bisa nih ngambil duit atau bertaruh duit sekian, maka pinjolnya dikasih sekian. Ya, Disesuaikan. memang meskipun nggak ada kaitan langsung ya, tapi di belakang layar kita nggak tahu kalau mereka juga sharing database. Ya walaupun dua entitas yang berbeda, Iya. bisa aja di apa ya, ada kong kali kong lah. Kerja sama. Iya, Sama-sama untung kan? sama-sama untung gitu kan. Toh juga bukan negaraku. Gitu. Tapi kalau yang benar-benar untung itu ya yang si judi online-nya. Karena pinjol ini masih punya PR di belakang itu. Mereka memang kasih pinjaman gitu. Ya nggak tahu ya deal-dealannya. Siapa tahu ada dapat bagian juga. exactly. Gitu. Ya. Tapi kita harus tetap bedakan sih, pinjol itu tidak ilegal. Pinjol itu tidak ilegal. Yang legal
Tapi ada juga pinjol yang ilegal. Nah. Tapi judi online itu sepenuhnya ilegal. Ya, karena benar-benar judi online ini tidak ada yang meregulasinya gitu. Bentar. Sebenarnya nggak cuma judi online loh yang ilegal. Apa? Judi offline juga. Secara garis besar. keseluruhan. Oke. Semuanya itu ilegal. Ya, dalam undang-undang kan dia berbenturan dengan norma agama dan norma Pancasila gitu. Artinya maka dari itu kan di sini kita hadir di sini ini kan yang salah satunya adalah satu sudut pandang mengatakan bahwa sebenarnya judi itu nggak boleh sama sekali, ya udah kita potong bahwa nggak ada judi sama sekali di satu negara ini, atau ada pilihan lain, opsi lain bahwa nggak apa-apa kita buat aja judi tapi kita kurung di satu tempat sehingga kita mudah untuk mengawasinya. Kurung secara fisik berarti offline. Offline sehingga jadinya offline. Oke. Offline, online juga bisa, tapi di server Indonesia sendiri. Ini yang jadi permasalahan sih. Artinya begini, kalau dia dibuat tetap online, diperbolehkan dan itu servernya di Indonesia, tapi dibuat online, yang menjadi permasalahan adalah penyebarannya itu nggak bisa kita awasin. Ya, tetap bisa gitu. Iya, ya bisa Batasan itu umur. bisa itu di permukaan. Batasan usia itu, ayolah. Come on. Ya, sekarang gitu loh. Kamu orang pinjol aja nggak semua orang juga bisa kan? Mereka butuh store data, cek apa namanya, slik OJK ya, BI checking. Nah itu kan kontrolnya begitu kan? Artinya nggak semua orang juga bisa pinjol, anak kecil juga nggak bisa. Bukan- meskipun bisa, itu kan. Tapi itu kan yang ilegal. Bukan masalah apakah si anak kecil ini bisa mengakses judi atau enggak. Yang jadi masalah adalah si anak kecil ini terpapar judi atau enggak. Nah, Entah apakah dia bisa mengakses atau enggak. ya. Itu yang jadi masalah. Nah gitu. itu makanya kenapa cukai dari judi ini dimanfaatkan untuk mengedukasi masyarakat gitu. Bukan membantu secara sosial. Ya tidak hanya Ini muter-muter gitu. situ lagi. Bu. Membantu itu juga sebenarnya bukan si pelakunya tapi keluarga yang terdampak gitu. Misalnya istrinya gitu. Ya siapa yang tahu kalau duit istrinya dapat duit Ya itu ditarik lagi. urusannya Kementerian Sosial aja. Ya cuman itu tadi. Jadi keuntungan judi itu adalah untuk membangun pusat rehabilitasi judi online gitu kan. Gini Jen, gini. Sebentar dulu, sebentar. Ini biar kita nggak sengklek di tengah jalan. Mana yang lebih baik? Apakah orang itu tidak pernah sama sekali terlibat narkoba? Nah, ya. Ataukah dia terlibat narkoba baru masuk rehabilitasi? Mana yang lebih baik? Mending nggak sama sekali. Ya idealnya nggak sama sekali. Karena idealnya nggak sama sekali ya jangan sampai judi online itu ada. Kan begitu? Itu sama kayak narkoba dilegalkan. Silakan, tapi kamu harus pakai yang pertama kali ya. Nanti kalau yang kedua kali udah nggak boleh gitu. Gitu kayak gitu loh. Ya memang kalau narkoba dan judi ini sebenarnya konteksnya berbeda gitu loh. Judi ini lebih kayak rokok sebenarnya. Di masyarakat tuh udah banyak gitu. Nggak bisa kita serta-merta langsung berhenti, stop gitu. Nggak bisa gitu. Beda dengan narkoba. Narkoba ini emang banyak di masyarakat, tapi itu obat-obatan ya kan, menyerang secara Oke. fisik gitu kan. Benar-benar membahayakan gitu. Dalam konteks kedewasaan seseorang ya, benar judi ini bisa lebih diasosiasikan ke rokok. Jadi kan ibaratnya bukan nggak boleh sama sekali, cuma ada kategori tertentu masyarakat yang masih oke untuk kamu silakan bermain judi. Sama kayak rokok, ibaratnya Ya. bukan nggak sama sekali gitu kan. Tapi silakan untuk yang sudah dewasa merokok boleh gitu kan, sesuai dengan tempatnya, aturannya gitu. Sama lah. Nggak bisa disamakan sama narkoba. Narkoba mau kamu anak kecil apa mau tua tetap nggak boleh gitu kan. Kita nggak bicara ganja ya, ganja kan debatable. Tapi kita bicara narkoba secara umum deh gitu kan. Atau mungkin nanti bisa kita bicarakan. Next episode ya. Atau mungkin nantinya bisa kita bicarakan. Nah, terus saya pikir gini, dalam pemberian kebijakan, pembuatan kebijakan itu ya, satu harus bijak. balik lagi ke Kebijakan situ. bijak. Oke. Kedua, kita harus melihat juga masyarakat kita ini dalam tahap yang seperti apa secara kedewasaan. Contoh begini deh, kalau nggak salah ya di Malaysia itu, ini contohnya agak jauh tapi it's okay. Jalan tol itu motor boleh lewat. Ya, motor boleh lewat jalan tol. Mungkin di beberapa negara lain, di Amerika highway itu sama bagusnya kayak jalan tol kita di Indonesia, motor boleh lewat. Tapi masyarakat di sana sudah cukup dewasa untuk motor itu harus yang speknya seperti apa, cara berkendaranya seperti apa, kecepatannya seperti apa, semua sudah cukup dewasa. Nah, kalau misalkan judi kita legalkan, sekarang menurut saya
masyarakat kita belum cukup dewasa untuk bisa controlling mereka gitu loh, controlling diri mereka. Karena gini, contoh apalagi pria ya kan biasanya yang dapat duit kan masukkan duit pria. Habis itu yang main judi juga biasanya pria. Nah, pria tuh punya istilahnya 5 kenakalan. Pernah dengar nggak? Madon, mabok, madat, main, maling, ya kan? Mabuk gitu kan, minum minuman keras. Limitnya apa sih? Limitnya sampai dia mabuk gitu kan, teler, terus hari itu selesai gitu kan, tidur ya. Habis itu nggak akan bisa lagi dia mabuk lagi kalau memang belum sadar lagi. Ada limitnya, ada interval waktunya. Habis itu madon, main cewek gitu kan. Ya sehari kuat berapa kali sih gitu kan? Ibaratnya begitu loh, ada batasnya. Maling, limitnya ya kalau kamu ketahuan wes tangkap polisi gitu kan, ada batasnya. Keberuntungan ada habisnya. Atau justru menjadi pengalaman. Pengalaman. Iya. Sekali ketangkap jadi pengalaman. Untuk agar tidak terulang. Pandai-pandai supaya melompat, dia lompat terus. Tapi cuma itu adalah semua itu ada poinnya. Sepandai-pandai tumpai melompat, semakin pandai. Ayo, maksudnya semua itu ada limitnya. Abis itu ini madat, ngobat. Nah, limitnya apa? Limitnya ya nyawamu gitu kan. Nah, tapi kalau main judi, limitnya apa? Nggak ada. Lu duit habis masih bisa pinjol. Pinjol udah nggak bisa, masih bisa nyuri. Nyuri nggak bisa, masih bisa nyusahin keluarga, minta segala macam. Jadi beban sosial juga. Jadi limitnya tuh nggak ada. Ya limitnya itu ya kehabisan uang itu tadi. Kan tadi masih bisa Ya, pinjam. dia urusan dia pinjam, mencuri dan lain-lain itu sudah dia melampaui batas itu kan. Oke. Gitu. Jadi poin gue adalah judi itu adalah kejahatan yang ujungnya tuh nggak kebaca, ya kan? Kejahatan nggak baca. Dia bisa melakukan apa aja karena judi, kayak gitu. Sebenarnya kalau kita melihat kembali, sebenarnya yang mengakibatkan lebih parah itu narkobanya sih. Narkoba itu dibanding judi, karena kalau narkoba itu orang udah kecanduan, memang benar-benar kecanduan. Kalau judi mungkin dia nggak terlalu pengaruh secara ke fisik, tapi ke pikiran. Nah itu justru itu malah bahaya. Kalau narkoba masih bisa diidentifikasi secara fisiologis. Ini orang masih kecanduan. Kalau narkoba pikirannya kena, fisiknya kena. Kalau dia nggak lanjutin itu ngisep atau apapun itu lah, saya nggak tahu gitu kan. Atau apapun itu, bagaimanapun caranya, bisa jadi fisiknya tuh minta. Artinya dia dua double gitu ini. I mean gini, kita bisa merehabilitasi sesuatu yang secara fisik kelihatan, ya kan, secara behavior kelihatan dengan jelas gitu kan. Oh, dia nggak ngobat sekian waktu, dia sakau segala macam, kan bisa diukur, ada parameternya. Tapi kalau main judi, siapa yang tahu gitu kan? Kayak kita nih sekarang bertiga ngobrol normal. Tiba-tiba ada yang pegang HP. Iya, siapa yang tahu dia buka WA atau buka aplikasi serius kan? Kita tahu. Nah, tahu lagi rapat gitu, ketuanya ngomong di belakang dia tok gitu. Candy Crush. Ini keras kan? Iya kan, yang penting tok gitu. Iya, entah apapun bentuknya gitu. Kecanduan game masih lebih oke lah daripada kecanduan judi online. Walaupun pas lagi meeting. Rapat. Kalau meeting itu kan antara informal lah ya. Sektor informal. Tapi kalau ini kan ya Tapi nggak apa-apa. Aku berusaha jadi asin, tapi nggak apa-apa. Kan dia memang punya kemampuan untuk itu. Duitnya ada, cukup dewasa gitu kan. Cuma nggak tahu waktu aja gitu. Nah, dan kalau itu maksudnya dia ini adalah tokoh penting gitu kan. Dia sama aja menginfluence orang gitu untuk kan dia nggak tahu bermain. Kan dia nggak tahu bahwa dia dilihat gitu kan Ya, dari belakang. yang salah yang menyebarkan CCTV. Salah. itu memang itu masalahnya. Dengan dia menyebarkan, dia turut andil loh dalam mempromosikan sebenarnya gitu. Oke. Padahal kalau nggak disebarkan, masalah itu nggak ada. Oke. Iya kan? Logikanya kan begitu yang benar. Oke, Kita kembali ke judi dulu ya. Nah, ini kan sebenarnya memang dari yang kamu paparkan tadi, yang 3 jenis judi. Nah, itu sebenarnya bibit-bibit itu kan banyak. Termasuk yang kamu bilang tadi, main poker, ya. dengan kesadaran penuh, dengan menghitung penuh gitu kan. Sebenarnya sama aja. Cuman kita jangan mikir judi itu hanya sebatas kartu gitu kan. Dadu, nggak gitu juga gitu. Kan banyak juga kegiatan-kegiatan yang sebenarnya itu judi gitu. Misalnya kalau yang di kafe-kafe biasanya ada pertandingan Mobile Legend. Kita ngumpulin duit gitu kan. Yang menang ambil semuanya.
Itu kan judi juga. Itu fair game berarti. Iya, tapi judi juga kan. Tapi Oke, meskipun bukan kartu gitu. Oke. Nah, bibit-bibit kayak gitu sebenarnya yang harusnya Oh. ikut diregulasi, ikut dibatasi gitu kan. Direduksi menjadi Oke, berkurang. kita harus tepat sasaran juga dalam menangani judi ini. Kita tidak suka judinya, ya, atau kita tidak suka judi yang scam. Itu beda loh, ya kan? Sebentar, ini masih kurang jelas. Kita tidak suka judinya, maksudnya permainannya atau Yes, pelakunya. secara overall mau apapun cara mainnya, Berarti permainannya ya. ya, Oke. atau kita tidak suka dengan judi yang pasti kalah pemainnya. Penipunya. Penipuan gitu. jadinya. Ya, Nah, penipuan. kita harus bedakan juga nih. Nah, tapi kalau dalam konteks saya pribadi, yang fair play pun tetap nggak baik gitu loh, karena seperti saya sudah jelaskan tadi, limitnya nggak ada gitu kan. Apalagi yang scam game. Oke, kembali lagi ke kebijakan ya. Kebijakan yang tepat sasaran gimana untuk Indonesia pada umumnya gitu kan. Ya, kebijakan yang contoh kita bisa mencontoh Inggris misalnya. Di Inggris itu menggunakan cukai judinya untuk mensupport kegiatan-kegiatan olahraga yang tidak populer. Contoh misalnya kriket. Nah, pemerintah bisa mensubsidi itu dari uang-uang judi itu tadi. Ya. Kalau di Indonesia sendiri kan olahraga populer itu kan cuma muter-muter di bulu tangkis, bola. Oke. Bahkan tenis pun juga nggak tapi diperhatikan kan baru-baru aja ada dibentuk gitu kan. Oke. Itu kan bisa untuk mensupport itu gitu. Toh pada biasanya kegiatan judi ini juga nggak lepas dari kegiatan olahraga itu sendiri. Oke. Banyak misalnya contohnya tebak skor atau yang kemarin Euro ada pembagian Telegram ya kan. Ini judi. Jadi kita tebak skor, tebak siapa yang menang itu kan lewat Telegram, tapi lokal, bukan dalam bentuk judi online. Berarti itu kayak semacam legalnya lotre di Amerika, di Jepang kayak gitu ya? Iya, modelnya seperti itu. Oke. Tapi ada batasannya. Nah, contohnya yang Telegram tadi nih, karena nggak ada regulasi yang jelas, nggak ada regulasi yang tegas gitu kan. Akhirnya semua orang bisa jadi bandar. Semua orang bisa dapat konsumen gitu. Konsumennya siapa nggak tahu. Oke. Nggak ada batasan. Anggaplah kita melakukan itu ya, regulasi itu. Sehingga kita tahu siapa yang main, tahu berapa perputaran uangnya, tahu kemana uangnya gitu kan. Masalahnya adalah apakah akan menutup judi yang menyusahkan ini, judi yang scam, judi yang ilegal, apakah menutup? Kan nggak juga. Tadi kan Asin bilang bahwa ada controlling di situ. Ya, tapi orang-orang yang sudah kecanduan judi, yang secara profil ekonomi nggak masuk, ya kan, secara usia nggak masuk, mereka nggak bisa masuk ke yang judi diregulasi itu, akhirnya tetap main. Nah, itu tadi. Jadi nggak solve masalahnya. Pertama ya balik lagi ke edukasinya dan lembaganya. Kalau di pinjol kan ada OJK itu. Kalau di misalnya judi ini akan dilegalkan, ya bentuk juga kayak yang mirip OJK gitu. Dia yang mengawasi apakah bandar ini penipu. Oke. Gitu. Berarti gini ya, sorry, tak lagi. Berarti satu diregulasi, kedua yang judi ilegal harus benar-benar diberantas. Iya. Walaupun ada backingan. Iya. Berarti harus strong ya pemerintahnya ya. Karena dengan adanya aturan yang jelas itu, orang-orang yang membackup yang ilegal ini aja, itu akan berkurang. Dan udah nggak malu-malu lagi kan mereka. Ya. Harusnya malu gitu karena jadi backup yang nggak dapat ilegal. makanan, jadi nggak dapat makanan gitu loh. Ya ujagal ilegal gitu. Masa gue backup yang diregulasi untuk apa? Kan sudah ada aturannya, ibaratnya gitu loh. Gini. Sebentar dulu tadi si Galih tadi menyampaikan bahwa menyadari bahwa itu adalah suatu penyakit sosial, benar ya? Iya. Apakah judi ini kategori penyakit sosial atau Penyakit sosial. Kalau nggak mau disebut penyakit mental ya. Oke. tapi Sosial. nggak sih? Hah? Masuk mental nggak sih? Harusnya iya. Saat kita kecanduan dengan apapun secara ekstrim, ya itu penyakit mental. Nggak cuma judi gitu loh. Pun hal yang baik ya. Kalau kamu udah kecanduan juga. Kecanduan belajar misalkan. sehingga kamu jadi introvert, kurang bersosialisasi, itu penyakit juga.
Kalau begitu kan penyakit ini nggak bisa memilih dong antara kaya dan miskin. Oh, kayak jatuh cinta aja. Nggak bisa memilih. Iya kan? Tapi masalahnya gini. Nah, ini jadi poinku gini. Saat judi itu diregulasi, ya kan? Gimana cara mereka ambil untung? Untuk duit ini bisa diputar ke hal-hal yang lebih bermanfaat untuk masyarakat. Harus ada pengambilan keuntungan kan. Nah, pengambilan keuntungan akan berbenturan dengan kepentingan untuk mendapatkan sebanyak mungkin peserta. Iya. Iya kan? Jadi aneh jadilah. Ya itu memang makanya dia tuh kayak rokok gitu loh. Jadi diizinkan bukan berarti semua orang harus merokok gitu kan. Tapi tetap harus digalakkan bahwa merokok tuh nggak baik gitu. Sama kayak judi. Iya, tapi Agak beda. Walaupun digalakan begitu, 71% dari penduduk Indonesia merokok loh. Barusan tadi malam saya baca gitu. Nggak tahu benar apa enggaknya. Tapi gini, prediksi saya gini. Bedanya rokok sama judi dalam hal yang sama, tapi dalam hal ini beda. Jadi misalnya gini, rokok itu demand-nya ada, industrinya ada, hadir regulasi dengan cukai untuk mengurangi atau membatasi Ya. konsumsinya. Tapi kalau judi ini beda. Judi ini sesuatu yang tabu di masyarakat kita ya, majority ya. Iya. Kemudian hadir regulasi, maka trennya akan naik dulu nih, naik dulu. Nah, habis itu pas sudah naik ini akan benturan kepentingan nih antara membatasi, tapi juga mau cari untung. Jadi beda sama rokok, outputnya akan beda gitu loh. Artinya si pelaku judi ini pada akhirnya, bukan pelaku, sorry, bandar. Ya, oke. Pada akhirnya mereka akan mencari cara untuk menularkan penyakit judi ini kepada siapapun itu. Iya. Dan kita tahu lah ya bagaimana judi yang online ini ya, yang online yang kita tahu ini menjangkiti masyarakat melalui apa? Melalui sosial media. Sosial medianya tuh tanda kutip ya, agak kasar caranya. Ya kan, ada selebgram, Ya. tobrut gitu kan, iklan judi gitu kan. Tapi bayangkan sesuatu yang diregulasi, tapi cara promosinya menjijikan kayak gitu, kan juga nggak masuk secara moral gitu loh. Ya, setelah ada regulasi itu makanya akan tertata. Jadi tidak menarik bro. Nah, kembali kita ke contoh ya, ambil contoh kayak rokok gitu. Meskipun dia diizinkan tapi dilarang gitu kan. Tapi kan ya itu tadi influencernya banyak gitu. Bahkan sampai pemuka agama juga merokok gitu kan. Nah, itu juga yang memperparah gitu. Maksudnya bukan influencer yang ini tapi organik. Iya, Ya, secara organik. Judi jangan disamakan gitu. Judi ini bener-bener harus dihapus iklannya. Bahkan nggak ada dikasih nggak ada dikasih tempat untuk iklannya gitu. Oke. Sebenarnya begini, ini kan harapannya pertama sebelum kita masuk dulu ke sana gimana caranya biar orang nggak kena judi duluan. Artinya gitu, orang seenggaknya kalaupun dia tahu judi tapi dia nggak main judi, dia tahu bahwa ini adalah suatu bentuk perjudian gitu, tapi dia nggak main. Nah, pertama kita perlu dulu masuk ke sana untuk memisahkan, karena ini adalah bentuk penyakit. Kita sama-sama tadi sepakat bahwa judi ini adalah bentuk penyakit. Kita perlu dulu membuat satu wilayah, mensterilkan wilayah yang lain sehingga penyakit itu terkumpul di satu tempat saja. Lokalisasi. Anggap seperti itu. Lokalisasi online. Kalau online nggak bisa. Itu maksudnya lokalisasi secara digital. Lokalisasi ditutup, maka banyak yang online gitu. Oke. Maka itu Onsering gitu. penyebarannya. Maka dari itu kalau kita tadi sama-sama sepakat mengidentifikasi bahwa perjudian atau perilaku perjudian itu adalah sebagai salah satu bentuk penyakit, ya kita perlu mensterilkan wilayah di luar tempat perjudian itu dulu. Jangan sampai gini. Ini yang sering kejadian. Saya lagi di warung kopi baca buku gitu. Tahu-tahu di kanan saya ada orang teriak-teriak gitu. Lagi menang slot gitu. Loh, ini di Sambar petir. Di warung kopi tempat terbuka di mana ada chance kemungkinan siapapun yang bahkan dia tidak mengenal apa itu untuk tahu. Oke. Untuk penasaran, untuk nyoba download gitu. Ini pada akhirnya itu kan penyebarannya kan seperti itu bentuknya. Oke, jadi dalam konteks lokalisasinya harusnya seperti apa? Nah, maka dibuatlah satu bentuk, anggap misal gitu. Saya juga nggak kurang setuju juga jika dikatakan bahwa yang boleh main judi ini cuma orang kaya aja. Ini seakan-akan kamu mendiskreditkan si orang miskin. Kamu sudah miskin, nggak punya uang, jangan main judi. Nah, iya dong. Iya, benar kayak gitu. Bener. Sama kayak orang ngerokok kan, kamu nggak punya uang ya nggak usah ngerokok gitu. Kamu udah cari. Seharusnya begitu. Tapi apakah si penjudi ini menyadari bahwa itu salah?
Ya bisa iya bisa enggak. Nah, kalau misalkan dibuat seperti itu, maka yang terjadi sama seperti sekarang. Orang-orang yang kaya judinya nggak main judi slot. Ya memang judi bola. Dia datang ke Makau ke luar negeri sana, dia main di Ya, luar. bisa juga. Yang miskin ini yang diincar sama judi online. Oke. Nah, kembali ke permasalahannya yang negara ini permasalahin gitu. Yang negara ini permasalahan adalah devisanya gitu. Bentar Mereka sih. tuh nggak peduli sama orang-orangnya sebenarnya gitu. Bener sih. Iya. Kita lihatnya dalam kacamata apa dulu? Iya, kalau dari ya itu dari negara nggak apa-apa orang main judi, yang penting uangnya di Indonesia aja gitu. Oh, Nggak itu- bocor devisanya ke luar negeri gitu. Oke, itu poin dari Asin untuk devisanya dari sudut pandang pemerintah. Sebenarnya itu nggak benar keluar. juga. Oke. Cuman pemerintah tuh caranya gitu. Oke. Yang dia tampilkan di berita di sosial media, ketakutan mereka tuh bukan rakyat Indonesia terdampak oleh judinya, tapi devisanya itu aja Oke. diulang-ulang gitu. Oke, itu poin dari Asin. Berarti kalau begitu akhirnya pada akhirnya ya nggak apa-apa, yang penting kita dapat untung, negara dapat untung gitu, terus judi legalkan aja gitu. Iya, cuma pemerintah ini masih cuma malu-malu aja gitu. Nah ini yang jadi masalah gitu. Kita perlu mengidentifikasi ini sebagai penyakit, jangan sampai ini menyebar. Oh. Kita perlu identifikasi di situ gitu loh. Ini adalah suatu penyakit, jangan sampai satu negara ini mengatakan bahwa itu adalah penyakit yang wajar, normal. Semua orang boleh kok melakukan itu. Iya, untuk melakukan itu kan butuh biaya. Biayanya dari mana gitu kan? Enggak mesti. Dari pajak itu tadi. Jadi kamu mengharapkan apa? Pemuka agama yang melakukan itu? Pada saat ini sampai sekarang pun karena cuma begitu aja. Iya. Itu juga Pada kenyataannya pelaku judinya masih banyak kan? Iya. Jadi kita mau nyalakan pemuka agama ini. Kalau mau nyalahkan pemuka agama, boleh asalkan pemuka agama memakan APBN sebesar itu. Nah, kalau menurutku ya memang pemuka agama harusnya memang malu gitu. Pemuka Karena agama- banyak dari anggotanya, umatnya gitu kan yang main judi juga gitu kan. Begini Jin. Oke. Dalam hidup ini terkadang kita nggak bisa dong langsung tiba-tiba misalnya ya kita tiap hari makan nasi. Besok dan seterusnya kita makan roti aja. Kenapa enggak? Ya boleh aja sih. Orang juga bervariasi dong rasanya. Enggak jadi variasi. Besok dan seterusnya. Kamu makan roti nggak boleh lagi makan nasi. Sebenarnya selama kandungan gizinya sama sih nggak apa-apa. Iya iya. Ya kan? Itu kan mensubstitusi. Tapi kalau memang benar seperti itu harga beras nggak bakal naik sebegitunya. Jadi melebarkan. Artinya begini, kalau kamu adalah seorang penjudi dan kamu sudah candu dengan judi itu, nggak bisa dong kamu tiba-tiba bilang, kamu jangan judi itu jelek, jahat. Oke. Dia sudah terjebak di sana, Ya memang. ya kan? Iya. Makanya mending kita selamatkan negara aja dulu. Maka dari itu perilaku di mana orang yang terjebak itu jangan sampai itu menjangkiti orang lain juga dengan cara kita apa sih namanya karantina, membuat satu wilayah karantina di mana orang yang belum pernah datang ke wilayah karantina ini setidak-tidaknya mau masuk pintu gerbangnya dia lihatkan KTP-nya dia malu. Aku datang mau main judi. Itu. Dia datang ke satu wilayah yang dunia gelap gitu. Anggap lagi dunia gelap karena nggak cuma judi nantinya di sana misal segala bentuk Dosa. yang begitulah. Yang menurut pandangan kaum agamis ini kan itu adalah suatu kesalahan besar gitu. Anggap kita karantina di satu wilayah, setidak-tidaknya itu dilakukan hanya di situ. Nah, tapi cara bekerjanya nggak gimana? begitu. Justru dengan adanya tempat khusus itu akan menaikkan nilai wisatawan. Iya, memang itu Itu akan tujuan. jadi target wisata. Meskipun orang yang datang ke situ tidak melakukan hal-hal yang konteksnya penyakit masyarakat itu, judi, narkoba dan segala minuman keras. Prostitusi. Karena begini sih, kalau misalkan itu tetap dilegalkan dan dibiarkan misalkan itu online, malah bisa melakukan itu dimanapun kapanpun nggak mau. Oh, berarti kamu kontra dengan online. Kontra kontra dengan judi banget, yang iya. online. offline kamu setuju gitu? Kalau offline dan dikurung di satu tempat sehingga menyebabkan orang-orangnya bisa dikontrol, kita bisa benar-benar tahu siapa dia yang masuk ke sana, kita bisa mendata apakah dia bawa temennya atau enggak. Oke. Berarti kamu setuju judi legal secara offline Otoriter dan dikontrol secara dan otoriter. dan diregulasi. Ah.
Plus yang judi online, apalagi yang tanda kutip ya scam online itu diberantas sehabis-habisnya. Bisa jadi apabila terjadi nih ya misalkan di luar lingkup karantina ini gitu, di luar lingkup ini, misal dalam satu kota kita titik aja satu titik kita sebut wilayah gitu, anggap yang dulu pernah ada itu kan Solong ya. Solong Kalau di Samarinda, kan? Solong. Kalau di Samarinda Solong. Anggap begitu. Mungkin kalau sekarang sudah kurang nggak bisa karena dia udah di tengah kota kan. Kurang tahu sih ya. Aku enggak. Sama saya juga nggak tahu. anggap seperti itu. Maka jika dilegalkan di satu wilayah aja, seluruh penyakit masyarakat dikumpulkan di situ. Anggap karena kita mengidentifikasi ini sebagai satu penyakit gitu kan. Maka pengawasannya bisa lebih mudah gitu. Oke. Dari segi gimana cara narik pajaknya? Ya udah kan cuma di situ doang. Iya. Oke. Jika terjadi di luar itu, misal di Samarinda kota ada perjudian, mau online ataupun offline, tangkap semua itu. Oke, berarti kalian udah satu jalur nih. Walaupun masih beririsan Enggak. Perbedaannya Judi online tetap harus dibiarkan, dilegalkan karena semua orang sudah melakukan itu gitu. Dan tiba-tiba kita pangkas itu nggak bisa gitu. Itu mana-mana. Tadi katanya bisa. Jadi kalau ASEAN di legalisasi tapi dibuat jalur khusus tanpa ada intervensi untuk mengecilkannya. Intervensi mengecilkannya tetap ada dari Kementerian Sosial misalnya. Oke. Tapi Harus ada. dengan adanya lokalisasi, tanda kutip ya, lokalisasi secara offline, maka daerah-daerah itu akan menjadi tempat pariwisata baru, pariwisata dosa. Iya. Yang mana sebenarnya itu yang dihindari juga Di negara siapapun. Begini nih, kalau dikatakan tempat pariwisata dulu adalah tempat yang menarik. Oke. Iya kan, kalau nggak menarik ngapain jadi pariwisata? Oke. Iya gitu. Maka menarik atau tidak, ini kan tergantung dari standar masyarakat itu sendiri. Ya, saat secara akumulatif terjadi peningkatan turis ke daerah itu, apapun yang ada di situ, ya itu namanya pariwisata sudah itu. Iya. Iya benar. Tapi kan kenapa dia datang? Karena itu menarik buat mereka kan? Ya. Kenapa itu menarik untuk mereka? Karena mereka menganggap bahwa itu hal yang menarik. Oke, sehingga ekosistemnya jadi terbangun sehingga nggak selesai masalahnya. Kali katanya mau merepresif gitu kan, mau mengurangi. Iya. Menjadi tempat wisata, tempatnya ekosistemnya menarik, lah nggak selesai, jadi tempat wisata baru. Tapi justru itu menjadi limit gitu loh. Ketika dia bangkrut, dia pulang, sudah. Ya, Udah oke. situ aja. Secara personal, ya ada limitnya. Tapi secara cultural, ya hidup abadi jadinya. Di mana di situ? Iya. Oke, yang sudah deh, yang sudah kejadian. Apa ya benar begitu? Kita pernah loh di Jakarta dulu, Gubernur Ali Sadikin itu melegalkan itu dan membuat satu wilayah khusus. Di Samarinda pun juga ada pernah terjadi di tempat kita ini Pernah dengar sih. melegalkan itu. Bukan melegalkan sih, sebenarnya underground juga gitu. Cuma Tapi kan, PKP banyak. ya anggaplah PKP begitu. kuat. Tapi kejadian nggak berkembang seberkembang itu? Nah, Perlu kita ini lihat dulu nih. Perbedaannya gini, di Jakarta itu fokusnya adalah mengumpulkan uang sebanyak mungkin untuk membangun sebagus mungkin gitu kan. Enggak. Kalau di Jakarta yang membangun sebagus mungkin itu bukan pemerintah, tapi swasta itu sendiri. Iya. Ya kan, jadi kan swasta yang handle Iya, juga. karena banyak yang banyak uang yang masuk ke sana gitu. kan. Bukan maksudnya itu memungkinkan untuk orang masuk banyak Iya. banyak masukkan uang ke situ. Fokusnya itu aja mereka. Dia fokusnya bisnis gitu. Sedangkan ini kalau dalam konteksnya negara ya nggak bisa kita begitu gitu. Tetap kita harus alokasikan untuk rehabilitasi itu tadi. Tapi kembali ke poinku Untuk penyuluhan. ke poinku sebelumnya juga bahwa negara kita atau lebih tepatnya masyarakat kita belum siap untuk diberi kebebasan seperti itu walaupun diregulasi. Tadi kan lo bilang orang tuh masih belum dewasa, ya kan? Nah, sama dalam konteks dia dibuat tempat khusus seperti di Jakarta ya misalkan, atau anggaplah tempat lain lah, daerah lain gitu ya, bisa juga. Nah, negara kita itu masih terlalu korup untuk itu. Apa sih kaitannya korup sama judi? Saat kamu melakukan tindak kejahatan korupsi, bisa kriminal yang lain ya. Duitmu ini kotor. Maka tempat judi yang legal itu jadi surga bagi mereka. Mereka bisa masukkan uang di situ gitu kan. Mungkin mereka kalah, tapi mereka menganggap atau mereka mengklaim mereka menang sehingga dapat duit banyak padahal itu duit pencucian uang. Itu duit haram mereka gitu, seolah-olah halal karena mereka habis menang judi. Negara kita belum siap untuk itu. Negara kita masih terlalu kotor. Beda sama Singapura. Di Singapura, di Monaco, ya, Macau,
Las Vegas mungkin beda. Warga negaranya itu bahkan dilarang untuk main. Itu memang dikhususkan untuk warga negara asing yang berwisata ke tempat mereka karena mereka sadar bahwa judi itu nggak baik secara mentality. Kalau orang asing mau lakukan itu nggak apa-apa, toh duitnya juga ngalir ke negaraku. Tapi dalam konteks ini dilegalkan di dalam negeri untuk pemain juga dalam negeri, ini bukan langkah yang dewasa dari pemerintah. Ada gini nih, untuk kita bisa sampai pada kesadaran di mana orang-orang menyadari bahwa judi itu tidak baik, itu kan butuh waktu. Selama jangka waktu si orang-orang ini bisa menyadari, dia bisa masuk pada tahap kesadaran di mana judi itu tidak baik, jangan sampai dia tertular penyakit ini. Siapa yang bisa kontrol? Siapa yang bisa kontrol itu? Dengan cara itu kita bisa mengontrol. Oke. Dengan yang saya ajukan tadi gitu loh. Karantina itu dibuat satu tempat yang orang nggak pernah masuk di situ, intimidasi dia. Oke. Yang tahu ya udah lepasin aja gitu. Di warga kita dipaksa untuk dewasa gitu kan. Kapitalis. Itu kan yang terjadi dengan demokrasi, makanya kita hancur-hancuran juga. Iya kan, mau bebas. Ya. Pas bebas bingung mau ngapain. Sampai akhirnya mereka sadar sendiri gitu kan maksudnya. Sadar sendiri bahwa oh ya ini bukan pemerintahannya yang rusak, masyarakatnya yang rusak. Gitu. Iya, itu kalau akhirnya pada akhirnya masyarakat kita sadar. Kalau akhirnya masyarakat kita juga gini-gini aja, malah makin bodoh. Apa nggak jadi negara gagal kita? Ya, itu makanya kita di sini kan. Oke. Iya kan, itu tujuannya kita di sini kan. Oke. Kita nggak ada untuk berpikir. awalnya kita datang ke warung kopi, kita ngobrol-ngobrol seru tuh. Gimana kalau nggak kita rekam aja gitu. Oke. Kan begitu tujuannya. Oke. Siapa tahu ada yang denger gitu. Oke. Kalau makin banyak yang denger ya makin ngomong kita gitu. Oke. Oke, sampai sini mungkin closing statement dulu. Oke. Dari Solutif konkret dari masing-masing orang. Termasuk solusi tadi. Artinya di sini nanti kita akan berbicara. Mungkin tidak lagi pada sesi dipotong. Silahkan menyampaikan nanti untuk yang menganggap bahwa oh ya ini bagus, ini enggak. Itu nanti pendengar saja gitu. Ya. Oke. Silakan dari Moderator dulu lah. moderator dulu. Oke. Tadi saya sampaikan bahwa saya berharap gitu bahwa seluruh masyarakat itu menyadari, seluruh lapisan masyarakat itu menyadari bahwa perilaku judi, tindakan judi itu nggak baik. Maka dari itu, karena kita tadinya kita sama-sama menyepakati bahwa tindakan perilaku ini adalah suatu penyakit. Jangan sampai penyakit ini datang ke orang yang belum terkena penyakit. Maka kita perlu karantina satu tempat itu tadi. Sehingga apa? Orang-orang yang memang belum tertular penyakit ini, dia nggak akan masuk ke sana, atau setidak-tidaknya dia malu kalau dia masuk ke sana karena sebelumnya belum pernah masuk ke sana. Itu yang perlu kita dalami lagi. Nanti bagaimana regulasinya, yaitu urusan belakang gitu. Poin saya adalah agar dalam jangka waktu masyarakat menyadari bahwa perilaku judi ini tidak baik, setidak-tidaknya jangan sampai mereka ikut masuk ke dalam judi itu. Maka saya sadari bahwa jika perilaku judi itu benar-benar dipotong, di-cut, yaitu hanya akan melebarkan wilayah virusnya aja gitu. Oke, mungkin segitu yang ingin saya sampaikan. Silakan Mas Galik. Dari saya berpikir bahwa judi itu memang warisan budaya. Sejak zaman dulu judi itu ada. Cuma makin kesini dengan berkembangnya teknologi, maka judi itu akan menjadi disalahartikan. Bahkan yang menjadi masalah krusial sekarang adalah judi itu adalah scam. Tidak ada possibility untuk orang itu menang. Dan itu yang jadi masalah kita bersama sekarang gitu kan. Lalu bagaimana solusinya gitu? Pertama sudah jelas judi yang sifatnya tidak akan menang atau hanya diberikan menang kepalsuan itu perlu diberantas sehabis-habisnya sampai akarnya. Bahkan yang nge-backing itu juga harus diselesaikan ya. Saya nggak tahu yang nge-backing siapa yang nge-backing. Anggaplah nggak ada. Anggaplah nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada bagus. Berarti harusnya kan bisa lebih cepat lah diberantas begitu kan. Hanya jika di negara ini. Kemudian bagaimana solusinya setelah yang judi aka scam ini diberantas?
kan ada judi yang lain, judi yang beneran judi gitu kan. Apakah perlu dilegalkan? Nah, kalau statement dari saya jelas, masyarakat kita saat ini belum siap untuk hal-hal seperti itu dilegalkan. Masyarakat kita belum cukup dewasa. Yang dikhawatirkan adalah masyarakat yang belum capable, belum pantas untuk berjudi, mereka berjudi gitu kan. Yang mana awalnya sebenarnya judi ini untuk refreshing aja, bukan untuk jadi kaya, bukan. Orang-orang yang sadar diri berjudi dengan kapabilitas kemampuan ekonominya itu tahu diri. Ini untuk fun, just for fun, bukan for rich, bukan gitu kan. Kemudian, kenapa judi ini menjadi sulit diberantas? Karena memang tindakan kita atau cara kita melihat judi ini beda sama kita melihat narkoba. Setidaknya itu yang saya lihat dari pemerintah. Kita sangat bisa dengan mudah melihat influencer itu promosikan judi. Atau mungkin gak ada influencernya deh, cuma video-video lucu, ya. video-video erotis begitu, terus ada gambar sponsor judinya gitu kan. Kenapa hal yang sama nggak bisa sama narkoba? Kenapa? Misalkan nih ada artis gitu kan sambil nyimeng gitu misalkan, atau sambil apalah gitu, pasti di ban, pasti orang cepu gitu kan, laporin ke BNN, laporin segala macam gitu kan. Dia ngomong dia cuma sebagai kurir aja bisa jadi isu gitu kan, apalagi dia pelakunya gitu. Tapi sama judi kita kenapa nggak kayak gitu? Kenapa cara kita melihatnya beda? Harusnya hal-hal kayak itu juga kita samakan. Akun-akun yang mempromosikan, influencer yang mempromosikan, itu kita harus samakan dengan orang mempromosikan narkoba. Dicepuin, habis itu ditindak, beneran ditindak, bukan ya udahlah gitu kan, karena belum ada aturannya, belum ada badannya, ya mau sampai kapan? Ya, jadi dari saya clear, judi dilarang, judi tidak akan bisa legal kalau masyarakat kita masih seperti sekarang. Ya, menurut saya sih poinnya jelas ya. Jadi urgensi kita di Indonesia ini adalah bocornya devisa negara karena judi itu sendiri, judi online terutama. Nah, solusi-solusinya ya sama lah kayak misalnya solusi di industri pariwisata misalnya. Ketimbang kamu liburan ke luar negeri, mending liburan ke dalam negeri sendiri. Ada contoh misalnya Labuan Bajo, Berau gitu kan. Atau kamu berobat ke Singapura. Singapura berobat pernah dikeluhkan juga oleh Jokowi, itu juga termasuk kebocoran devisa negara gitu kan. Solusinya apa gitu kan? Memperbanyak rumah sakit dan menaikkan taraf rumah sakit di Indonesia gitu loh. Nah, itu sama kayak judi online sendiri gitu kan. Karena pemerintah hanya melihat dari sisi devisanya saja gitu kan. Jadi, solusi terbaiknya adalah membuat judi online itu sendiri ada di Indonesia gitu. Sehingga devisa negara tidak bocor keluar dan lembaga negara dapat memanfaatkan itu untuk mengedukasi masyarakat agar menghindari judi itu sendiri. Mungkin mau saya sampaikan sedikit saja satu kutipan menarik gitu. Bahwa anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan judi yang orang tuanya kanan kiri tetangganya berjudi, itu pastilah berbeda dengan anak-anak yang dia dibesarkan dalam lingkungan orang-orang agamis mungkin yang nggak pernah bahkan mengenal apa itu judi gitu. Bisa saja kita berada di posisi di tempat anak-anak yang agamis tadi atau anak-anak yang dekat dengan pendidikan atau gimana pun sehingga kita tidak mengenal judi. Kita mengenalnya adalah ketika kita dewasa, lalu kita menjudge bahwa itu adalah satu keburukan sosial, kita perangin aja orang-orang yang melakukan judi itu. Di satu sisi anak-anak yang tadi hidup di dalam masyarakat yang menganggap bahwa judi itu normal dilakukan oleh siapapun, mereka nggak bisa memilih tempat itu kan. Oh ya, mereka ada di sana itu bukan atas dasar pilihan mereka gitu. Satu-satunya cara yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah memisahkan mereka dari tempat seperti itu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Ada yang mau ditambahkan lagi? Mungkin boleh bacakan pantun dari Kominfo. Tapi ada kaitan sama judi ya? Oh iya kan, langkah dari Kominfo untuk memberantas judi adalah dengan menyebarkan pantun ke pesan-pesan masyarakat. Rasanya ada yang mau bacakan? Rasanya aku kalau baca itu tuh kayak wah,
aku jadi tidak ingin berjudi. Oke, kita bacakan satu contoh ya. Niat hati mendaki gunung, tetapi hari kelihatan mendung. Cakep. Pemain judi online berharap untung, tapi malah jadi buntung. Asik. Hashtag stop judi online. Mudah-mudahan ini adalah upaya yang luar biasa dari pejabat kita. Mudah-mudahan impactnya pun kepada masyarakat luar biasa juga. Saya harap begitu karena ini luar biasa loh, bukan? Itu yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Iya ya. Dan kita berharap mereka akan bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Sekian dari kami. Dialog Malcolm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana sih tak